adik-adik apa kabarnya nih? Kakak harap kabar adik-adik tetap baik-baik saja ya dan tetap sukacita. Oh iya adik-adik, walaupun kita ibadahnya masih online, kita harus tetap semangat ya adik-adik, jangan lemes. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kakak mau tes dulu nih adik-adik. Kalau kakak tanya, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik harus jawab, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Tapi harus tetap semangat ya, harus kencang suaranya. Oke, kakak coba ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya udah semangat nih. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Kita mau saat teduh, kita mau satukan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau nyanyi satu lagu pujian, ku masuki gerbangnya sambil bangkit berdiri. Bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Hukum Taurat Tuhan yaitu titah keempat. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu di rumah, kita yuk mengucapkan sama-sama semua. Amang yakin semua bisa ya. Titah yang keempat. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi dari Kidung Jemaat 401, Tuhan Kau Gembala Kami, sambil bangkit berdiri. Tuhan Kau Gembala Kami,
Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik untuk didengarkan ya. Warta sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, Minggu 13 September 2020. Pelayan ibadah. Liturgis kita hari ini dilayani oleh Amang Pendeta Saho Situmorang. Pembawa firman hari ini Kakak Ibet Manurung. Pewarta hari ini Kakak Anggi Hutagao. Pengiring ibadah kita hari ini ada Kakak Kalista Siregar dan Abang Roni Sitompo. Song leader kita hari ini ada Abang Rio Tobing, Kak Jelita Samosir, dan Kak Mary Hutauruk. Warta sekolah minggu. Kegiatan kelas sekolah minggu tetap dilaksanakan ya adik-adik. Seperti biasa, kegiatan sekolah minggu akan diumumkan setelah ibadah selesai. Untuk adik-adik yang belum bergabung di grup WA sekolah minggu dapat menghubungi Kakak Rondang di nomor telepon 0813 18 21 5441. Yang terakhir, adik-adik untuk tetap jaga kesehatan ya, rajin-rajin cuci tangan, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau bernyanyi dari buku Ender 855 ayat 1 dan 2 hubungan pelean. Satukan hati kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, buka hati pikiran kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan yang firman ini nanti kami dengar. Pelihara hati kami tertuju hanya kepada Yesus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Sehat ya anak-anak di rumah? Walaupun beribadah di rumah harus tetap semangat. Semangat memuji Tuhan, semangat mendengarkan firman Tuhan. Ya, gak boleh ada yang malas-malasan. Yuk, firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita yuk, semuanya masing-masing ambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, duduk yang rapi, duduk yang manis. Dari mana sih firmannya? Yuk kita buka dari Yohanes 10. Ayo, Yohanes 10. Udah ada yang dapat? Sudah dapat semua? Yuk, Amang bacakan untuk kita ya, yang lain simak ikutin saja. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-18. Demikian, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak di rumah, barangkali juga orang tua yang ikut ibadah pada pagi ini. Gembala yang baik, ada domba yang baik, ada gembala yang baik. Gembala yang baik itu seperti apa? Domba yang baik itu seperti apa? Adik-adik tahu gembala? Pernah lihat gembala? Hayo. Pernah lihat gembala ya? Nih, Amang tunjukin nih. Ya? Oh, bukan gembala, ini adalah domba. Nanti kita cerita gembala. Pernah lihat domba? Nah, ini adalah domba. Semua tahu ya, adik-adik di rumah ya. Ini domba, lucu ya dombanya ya, putih ya. Lucu. Domba ini penurut, mau mendengarkan gembalanya. Kalau gembalanya di depan mau menuju ke kiri, dombanya ikut. Kalau gembalanya menuju ke kanan, dombanya juga ikut. Tergantung gembalanya. Kalau gembalanya lari, dombanya juga ikut lari. Ini domba penurut. Penurut kepada gembalanya. Nah, Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kenapa Tuhan Yesus dikatakan gembala yang baik? Kenapa tadi gembala baik terhadap domba-dombanya? Karena coba bayangkan adik-adik, ketika serigala datang, duluan dulu itu si gembala di depan, diambil tuh tongkat untuk menghalau itu si penjahat serigala. Mana nih serigala nih yang mau datang nih menghampiri domba-dombaku. Dijaganya, gak boleh ada yang mau coba-coba terekam ya. Nah, coba lihat lagi nih ya. Tuhan Yesus diumpamakan gembala yang baik, menolong dombanya yang lagi tersesat. Ya, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau mendengarkan, yang tidak mau ke gereja, tidak mau ibadah, Tuhan akan menolong kita. Apalagi Tuhan Yesus juga menolong ketika kita lagi ketakutan. Adik-adik, ketakutannya apa ketakutannya? Takut terhadap kegelapan, ya, takut terhadap kegelapan. Tuhan Yesus datang menghampiri kita. Anak-anak jangan takut. Aku adalah gembala yang baik. Aku akan menjaga kamu. Jadi enggak perlu takut. Benar Kak? Begitu seperti itu ceritanya? Nanti akan diceritakan lagi, ditambah lagi sama Kak Ibet. Ya, kita boleh saling melengkapi. Lalu Tuhan Yesus datang mencari satu domba yang hilang. Ayo, kalau ada anak-anak yang hilang dicari. Anak-anak sekolah minggu kalau enggak ke gereja dicari loh sama Tuhan Yesus. Tok 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 tok. Mana nih anaknya yang gak pergi ke sekolah minggu, yang tidak ibadah online? Seperti ini kira-kira, coba ya. Yo, Tuhan Yesus mencari kita loh, anak-anak Tuhan yang tidak datang beribadah. Begitu Kak Ibet? Ya, sekarang giliran Kak Ibet, monggo. Shalom adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kakak Ibet di dalam ibadah online. Hari ini kakak akan bercerita, tadi sudah diceritakan ya sedikit oleh Amang Sintua, tapi kakak akan kembali bercerita biar adik-adik semakin paham. Hari ini kakak akan bercerita tapi tidak akan sendiri, kakak membawa seorang teman. Adik-adik mau kenalan?
Kalau gitu kita panggil ya, namanya Daud. Kita panggil yuk, Daud. Loh, kok dia belum datang? Sekali lagi ya, Daud. Wah, kayaknya adik-adik di rumah masih lemas ya, makanya Daudnya nggak datang. Kalau gitu kita panggil sekali lagi, harus lebih semangat biar Daudnya bisa datang ya. Daud. Aduh, Kakak Hidayat, maaf ya, aku datang terlambat. Wah, kamu dari mana saja sih Daud? Kakak kan sudah tunggu-tunggu dari tadi, teman-teman di rumah juga sudah tunggu-tunggu. Iya Kakak Ibet, aku kan habis bekerja. Wow, Daud kamu kerja apa sih? Coba Kakak Ibet dan teman-teman di rumah tebak ya, aku kerja apa? Aku kerja di ladang. Di ladang? Petani? No. Lalu aku di ladang mengurus banyak hewan-hewan. Kakak tahu, adik-adik sudah tahu pekerjaan Daud apa? Ya, yang tadi seperti Amang Sintua sudah ceritakan, Daud pasti bekerja sebagai gembala, betul? Betul Kakak Ibet, Daud bekerja sebagai seorang gembala. Memangnya kerjanya gembala itu apa sih Daud? Kakak Ibet dan teman-teman mau tahu apa saja tugasku? Oh iya dong, teman-teman di rumah juga mau tahu kan? Nah, kira-kira apa Daud tugasmu setiap hari sebagai gembala? Kalau gitu kita sama-sama simak ya video aku biar teman-teman di rumah, biar Kakak Ibet dan biar semua orang tahu apa sih tugas gembala itu. Oke, adik-adik di rumah simak baik-baik ya video berikut. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Daud. Aku adalah seorang gembala. Sebagai seorang gembala, setiap harinya aku bertugas mengiring domba-dombaku kepada rumput yang hijau. Di sana, domba-dombaku dapat makan dan minum sepuasnya. Selama domba-dombaku makan dan minum, aku bertugas untuk mengawasi mereka loh teman-teman. Jika serigala datang untuk mengganggu domba-dombaku, aku akan mengusirnya. Dan ketika sore hari, aku akan mengiring domba-dombaku untuk kembali ke kandang. Aku bertugas untuk selalu memastikan agar domba-dombaku lengkap dan dalam kondisi yang baik. Wah Daud, ternyata kerjaan kamu banyak sekali ya sebagai seorang gembala. Oh iya dong Kakak Ibet, tugasku banyak sekali. Dan aku mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Wow, kamu hebat, pasti kamu gembala yang baik. Oh jelas, aku adalah gembala yang baik sekali. Wow, tapi kamu gak boleh sombong dulu. Ada loh gembala yang paling baik. Oh ya, siapa? Coba kakak ceritakan ke aku, siapa sih gembala yang lebih baik dari aku? Ada, seperti tadi yang Amung ceritakan. Adik-adik sudah dengar kan? Siapa gembala yang paling baik? Siapa? Siapa Daud? Siapa ya? Kakak kasih fotonya ya, adik-adik simak baik-baik. Kakak Ibet, kalau itu mah aku tahu. Siapa? Tuhan Yesus. Betul kan? Betul sekali. Tuhan Yesus adalah gembala yang paling baik. Tunggu. Memangnya Tuhan Yesus menggembalakan domba seperti aku? Iya, Tuhan Yesus menggembalakan domba, tapi dombanya adalah Kakak Ibet. Dombanya Daud. Dombanya teman-teman semua yang ada di rumah. Dombanya mama papa dan semua umat manusia. Oh, jadi domba yang dimaksud itu adalah manusia? Iya, betul. Dombanya Tuhan Yesus adalah umat manusia. Oh, begitu. Memangnya kenapa Tuhan Yesus menjadi gembala yang paling baik, bahkan lebih baik dari aku? Mau tahu? Ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan sebagai gembala yang paling baik. Yang pertama, dengerin baik-baik ya. Adik-adik di rumah juga dengerin baik-baik ya. Yang pertama, Tuhan Yesus membawa kita ke tempat yang baik, kepada kebenaran, dan Tuhan Yesus selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus mencukupkan makanan, jelas. Tuhan Yesus menyediakan minuman, jelas. Tuhan Yesus siapkan semua yang kita butuhkan. Bahkan sekarang, di masa pandemi ini, Tuhan Yesus memberikan satu hal yang paling kita butuhkan. Apa itu Kakak Ibet? Apa coba? Daud bisa bernafas nggak? Coba ya.
Masih bisa kakak? Iyalah, masih datang ke sini berarti bisa bernafas. Adik-adik di rumah bisa bernafas tidak? Coba. Udah, kamu udah. Teman-teman di rumah aja ya. Oke. Adik-adik masih bisa bernafas? Masih sehat? Masih duduk dengan baik? Berarti Tuhan Yesus beri apa? Kesehatan. Betul sekali adik-adik. Di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, berarti itu adalah berkat yang luar biasa. Oh begitu. Tuhan Yesus baik sekali ya kakak? Betul. Tapi ada lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Apa tuh? Yang kedua. Apa? Aku udah penasaran. Sabar, kakaknya nafas dulu ya. Oke, yang kedua adalah Tuhan Yesus menjaga kita dari segala hal yang jahat. Oh, dari singa? Jelas. Dari harimau? Iya. Dari maling? Kakak Ibet, di tempat aku banyak maling. Suka nyuri-nyuri domba-domba aku. Oh iya, jelas. Tuhan Yesus menjaga kita semua dari orang jahat, dari roh-roh jahat, dari segala hal yang mau menjauhkan kita daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melindungi kita dari segala hal yang jahat itu. Oh, ternyata Tuhan Yesus baik sekali, hebat. Aku aja kadang suka takut sama maling loh kakak Ibet, takut dibunuh gitu. Iya, kamu kan takut, tapi Tuhan Yesus gak pernah takut sama apapun, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita dari hal jahat. Luar biasa. Ada lagi kan yang Tuhan Yesus lakukan? Ada. Yang terakhir, Tuhan Yesus, tunggu, kamu kenal gak sama nama-nama hewanmu? Enggak dong, aku kan punya banyak hewan, mana aku ingat nama-namanya. Nah itu yang bedanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengenal semua domba-dombanya. Oh, Tuhan Yesus kenal aku? Kenal. Tuhan Yesus kenal adik-adik juga loh yang di rumah. Tuhan Yesus tidak cuma mengenal nama kita, tapi Tuhan Yesus mengenal siapa adik-adik, bagaimana karakternya, bagaimana kepribadiannya, apa masalah hidupnya, dan apa yang sedang membuat adik-adik bahagia. Pokoknya Tuhan Yesus tahu deh semuanya tentang kamu. Dan Tuhan Yesus mengenal, tidak ada satupun yang dia lupakan atau dia tidak tahu. Wow, hebat. Aku aja gak tahu namanya hewanku. Aku cuma inget si Alex, si Budi, si Tono. 5 lagi aku lupa. Nah itu bedanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenal semuanya, domba-dombanya satu persatu dia perhatikan. Oh keren. Terus harus gimana dong kita sebagai domba-dombanya? Harus gimana? Ya kayak tadi kata Mang Sintua, kita harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik mendengar suara gembalanya. Wah gimana caranya kakak? Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Daud bisa kenal suara kakak, bagaimana caranya? Kita kan sering ngobrol tiap hari. Nah, seperti itu, kita juga harus sering ngobrol sama Tuhan. Oh, ngobrol sama Tuhan? Gimana caranya? Aku aja nggak lihat Tuhan. Iya, kita mengobrol dengan Tuhan melalui doa. Karena kalau kita berdoa, berarti kita berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan, betul ya? Oh gitu, jadi aku harus rajin berdoa. Iya. Teman-teman, jangan lupa ya berdoa di rumah ya. Jangan males, harus rajin berdoa biar kita bisa kenal suara Tuhan. Betul. Yang kedua, ada lagi? Ada. Apa tuh kakak? Yang kedua adalah rajin membaca firman Tuhan. Oh ya, karena di firman Tuhan di dalam Alkitab banyak hal-hal yang sudah Tuhan tuliskan agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Betul kan kakak? Betul, Daud pintar. Kita harus rajin membaca firman Tuhan agar kita tahu apa sih yang Tuhan perintahkan, apa yang boleh dan tidak boleh. Seperti itu. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu adik-adik. Nah, yang terakhir, apa lagi? Apa ya? Hari ini kita lagi ngapain sih? Hari ini kita lagi ngapain? Hari ini kita lagi beribadah. Berarti kita juga harus rajin beribadah kakak Ibet. Betul. Kita harus rajin beribadah karena di dalam beribadah kita membaca firman Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan kita juga berdoa kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kita memuji nama Tuhan. Nah betul Daud. Oleh karena itu adik-adik di dalam menjalani kehidupan kita tidak perlu takut ya, karena kita punya gembala yang baik. Siapa namanya tadi? Tuhan Yesus. Kenapa dia baik? Karena Tuhan melindungi, mencukupkan segala kebutuhan, dan Tuhan Yesus mengenal dan memahami kita. Betul. Nah, tapi adik-adik juga harus jadi domba yang baik. Domba yang baik mendengar suara gembalanya. Kalau gitu, bagaimana caranya biar kita bisa mendengar suara Tuhan?
rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, dan memuji nama Tuhan. Dengan begitu, kita mengenal Tuhan Yesus dan kita semakin mengenal suara Tuhan. Betul sekali, Daud pintar banget. Adik-adik, sekian cerita firman Tuhan dari kakak dan Daud hari ini. Sebentar lagi kakak akan kembalikan kepada Amang Sintua, tapi sebelumnya kakak dan Daud pamit dulu ya. Dadah! Terima kasih, luar biasa ya anak-anak, udah dengar cerita dari Kak Ibet. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Domba yang baik adalah kita, anak-anak sekolah minggu. Jadi gembala yang baik itu siapa? Tuhan Yesus. Domba-dombanya siapa? Kita adalah anak-anak sekolah minggu. Tadi Kak Ibet udah cerita, ada 3 hal. Gembala yang baik itu apa? 1 tadi sudah dikatakan, mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, menjaga kita sebagai domba-dombanya. Yang ketiga, mengenal domba-dombanya. Berarti Tuhan Yesus juga mengenal anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Tuhan, kiranya anak-anak terberkati melalui ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, gembala yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini, bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang telah menjagai kami siang dan malam, yang memenuhi kebutuhan kami, ya Allah Bapa di dalam Yesus. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus, biarlah kiranya Tuhan berkati kami sepanjang hari dan minggu yang akan datang. Tuhan berkati dalam kehidupan kami, jauhkanlah kiranya kami ya Tuhan dari COVID-19 ini. Tuhan berkati orang tua kami, keluarga kami, berkati para majelis-Mu, pendeta, juga para guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang maha baik, biarlah Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami penuh dalam keadaan sukacita, tapi jangan biarkan kami menjadi takut, tetapi kami makin yakin dan teguh, karena Tuhan Yesus beserta kami sebagai gembala kami yang baik. Mohon ampun kami Tuhan atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, atas tingkah laku kami, atas dosa-dosa kami. Mohon ampun agar kami layak menjadi domba-domba-Mu yang baik. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kakak Ibet sama Daud sama Amang Sintua Sahu menceritakan tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jadi kita sebagai domba-dombanya, kita harus juga jadi domba-domba yang baik ya adik-adik. Sekarang kita mengakhiri ibadah kita mau bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Sambil kita bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo kita lipat tangan, kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan Kami sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Kita bersama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk kegiatan kelas, mari kita lihat video berikut ini. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Fani. Hari ini kita akan kembali membuat kegiatan kelas. Kegiatan kelas kita hari ini, hari Minggu, kita akan membuat domba. Tadi ceritanya tentang Yesus adalah gembala yang baik. Karena itu kita adalah domba-dombanya. Untuk itu Kakak Fani mau ajarkan adik-adik untuk membuat domba. Adapun bahan-bahan yang kita harus siapkan adalah yang pertama, adik-adik harus siapkan karton warna biru. Boleh karton atau kertas berwarna warna biru atau warna yang adik-adik suka juga boleh. Kira-kira sekiranya ukurannya 25 kali 20 atau disesuaikan. Kalau memang tidak ada penggaris, ukurannya kira-kira seperti ini. Kemudian karena kita akan membuat domba, adik-adik siapkan kapas, gunting, karton juga berwarna hijau. Boleh karton, boleh kertas berwarna warna hijau. Adik-adik juga siapkan kertas warna putih. Kemudian siapkan lem, pensil, dan juga yang paling penting adalah karton warna hitam. Boleh karton juga boleh kertas warna hitam. Pakai yang ada aja di rumah ya adik-adik. Jangan lupa gunting. Oke, kita akan mau mulai membuat. Pertama-tama di karton biru tadi, adik-adik boleh begini, nanti disesuaikan saja ya bentuknya mau gimana. Kakak mau coba membuat yang seperti ini. Di karton kita memberikan lem, dan lemnya ini berputar seperti ini. Dikira aja berbentuk lingkaran ya adik-adik, dikira-kira saja berbentuk lingkaran. Kita buat lingkaran, nanti kita tempelkan kapasnya di situ. Lemnya diputar-putar seperti ini ya adik-adik. Ini lem kertas. Jika tidak bisa, nanti adik-adik boleh minta tolong mama dan papanya ya. Jika sudah lem kita berbentuk lingkaran seperti ini, kita tempelkan kapas. Kapasnya tadi kalau misalnya dia bukan kapas yang bisa dicabut, kita menyusunnya sendiri ya, seperti ini. Kapas mengelilingi lingkaran. Usahakan tidak ada yang tertinggal ya. Seluruh permukaan lemnya tertutup oleh kapas. Tempel semuanya dengan kapas. Kita akan membuat dulu dombanya. Sebisa mungkin usahakan lingkaran ya menutupi. Kalau tadi kurang lemnya, boleh ditambah lagi. Lemnya boleh ditambah lagi.
rumah bisa dibantu juga ya adik-adiknya. Jika sudah berbentuk lingkaran seperti ini, kita akan membuat mukanya dombanya. Nah, kita akan memakai karton di sini yang berwarna hitam. Untuk itu kakak mau membuat lingkaran adik-adik. Bisa pakai gelas atau media lainnya berbentuk lingkaran. Karena dombanya kita juga nanti mau buat kaki dan telinganya, sekalian kita buat berarti berbentuk 4 lingkaran lagi ya, 2 untuk kaki dan 2 untuk telinga. Oh ya, dan 2 lagi untuk bola matanya. Jadi kita bikin 6 lingkaran kecil-kecil ya, nanti kita gunting sekaligus. Kakak mau bikin bentuk kaki, ada 2, kemudian untuk telinga ada 2, dan untuk mata ada 2 bola mata ya. Kita sekarang gunting karton hitamnya. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya adik-adik. Jika tidak bisa minta bantuan mama, kakak, papa, atau abang di rumah. Kita sudah punya lingkaran warna hitam untuk mukanya. Ini tadi yang kakak mau bikin seperti bentuk kakinya ya. Kita gunting. Nanti menyesuaikan saja ya bentuk kakinya. Kemudian kita buat lagi yang untuk telinga dan juga bola matanya. Kita ikuti pola yang sudah kita gambar tadi ya. Telinganya ada berapa? Iya benar, ada 2. Yang kiri dan yang kanan. Kemudian untuk bola matanya juga ada 2. Bentuk bulat ya adik-adik. Usahakan berbentuk bulat. Kalau adik-adik di rumah tidak punya kertas warna, boleh menggunakan bekas kalender atau menggunakan karton kotak sepatu, mungkin ada yang berwarna hitam. Nah, punya sepasang kaki berwarna hitam. Ini bola matanya warna hitam, 2 juga ada sepasang, dan telinganya juga ada sepasang. Nah, kemudian kertas putih tadi, HVS yang sudah kita siapkan, kita pertemukan seperti ini. Ujungnya kita kasih lem. Tempelkan seperti ini ya adik-adik, bentuk siku ya. Jika sudah, kita akan melipatnya seperti ini, berganti-gantian seperti ini ya, seperti membentuk anyaman ya adik-adik. Disilangkan seperti ini. Anyaman kita tadi sudah jadi, ujungnya jangan lupa untuk dilem lagi, ditutup, dilem lagi. Jadi sudah ada seperti ini ya. Nanti dari anyaman itu kita tempelkan di sini, tempelkan di tengah-tengah bulu domba tadi, tempelkan ya mamanya tadi. Tempelkan seperti ini. Jika sudah, kita punya sisa kertas HVS tadi yang warna putih. Kita mau buat bola matanya.
matanya tadi karena warna putih, kita ambil dari sini, sama berbentuk lingkaran juga. Kita buat dua ya, warna putih, kemudian kita gunting. Kita ada dua lembaran lagi buat matanya maksudnya. Tadi bola matanya kan warna hitam, dan ini buat matanya warna putih. Sudah. Jika sudah, sekarang saatnya menempel. Tadi kita sudah punya yang hitam, yang ini. Kemudian kita kasih lem di kiri dan kanan, karena kita mau menempel yang putihnya. Oke. Sudah seperti ini. Jika sudah, di atas yang putih kita tempel lagi yang hitam untuk bola matanya. Hitam kecil yang tadi yang sudah kita gunting buat mata, kita tempel di atas. Oke, seperti ini. Kemudian telinganya jangan lupa di kiri dan di kanannya. Telinganya kita tempel juga di kiri dan di kanan. Oke. Pastikan menempel ya adik-adik. Sudah menempel seperti ini. Kemudian kepalanya tadi kita tempel di atasnya kertas tadi. Jadi kertas tadi kita kasih lem lagi nih adik-adik. Di sini kita kasih lem. Oke. Kita taruh kepalanya di sini. Seperti ini. Nah, jangan lupa kaki-kakinya juga ditempel ya. Kakinya ditempel di bawahnya. Tada! Domba kita sudah jadi. Dekatkan lagi kalau misalnya lemnya kurang nempel ya adik-adik. Seperti ini. Nah, domba itu kan makanannya apa? Rumput, iya benar. Jadi kita bisa tambahin, kita mau buat rumput juga boleh. Tadi pakai yang hijau. Caranya, kertas kita atau karton kita dipotong seperti ini, kemudian dibagi dua, dilipat lagi sampai mengecil seperti ini. Kemudian kita bentuk zigzag atau segitiga. Sedikit. Kemudian kita potong 3 ya. Tada! Seperti ini. Terus kita tempelkan di bagian bawahnya. Ini deh adik-adik, sudah jadi domba kita. Nanti kalau di atasnya adik-adik mau menambahkan awan, mau menambahkan burung, atau mungkin dombanya mau bikin banyak, boleh ya adik-adik. Selamat berkreasi. Dan jangan lupa adik-adik kirim kreasi adik-adik ke grup orang tua, grup WhatsApp orang tua anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Ditunggu ya kreativitas adik-adik. Selamat mencoba. Dadah, selamat hari Minggu. Shalom. Gampang kan adik-adik? Jangan lupa untuk dikerjakan ya dan dikirim ke grup sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.